Tahun 2004 mungkin menjadi tahun yang paling berkesan bagi seorang Susan Carlin. Wanita kelahiran Melbourne, Australia ini terpilih sebagai tokoh Muslim Australia 2004. Sejak saat itu, sosoknya dikenal luas di seluruh penjuru negeri Kangguru, bahkan hingga ke negeri tetangga. Kendati pernah dinobatkan sebagai tokoh Muslim Australia berpengaruh, sejatinya Susan bukan berasal dari keluarga Muslim. Kedua orang tuanya merupakan pemeluk Kristen yang taat. Ia sendiri baru mengenal Islam pada usia yang menginjak 19 tahun. Orang tuanya bercerai ketika Susan berusia 7 tahun. Ia kemudian memilih untuk tinggal bersama ibunya yang dianggapnya sebagai sosok wanita gigih dan penyayang. Ibunya lah orang yang paling banyak memengaruhi perjalanan kehidupannya. Sebagai pemeluk Kristen yang taat, sang ibu pun mengharuskan anak gadisnya untuk aktif dalam kegiatan gereja dan mengikuti sekolah minggu. Namun saat berusia 12 tahun, ia memutuskan tak lagi menghadiri kegiatan gereja dan mengikuti sekolah minggu. Saat itu, saya beralasan bahwa saya tetap percaya kepada Tuhan meskipun tidak ke gereja, kata Susan. Namun, keinginan yang kuat untuk mengenal Tuhan lebih jauh pada akhirnya mendorong Susan untuk aktif kembali di kegiatan gereja. Ia kemudian memutuskan bergabung dengan sebuah komunitas gereja yang menurutnya terbilang lebih toleran dibandingkan yang sebelumnya pernah ia hadiri. Walaupun aktif dalam kegiatan gereja, Susan tetap bisa melalui masa remajanya seperti kebanyakan gadis seusianya. Ia sempat mengikuti kelas balet dan kegiatan ekstrakurikuler lainnya yang diselenggarakan oleh sekolahnya. Saat aktif di komunitas gereja baru ini, ia kerap mendengar pembicaraan orang-orang di sekitarnya yang mengaku berbicara dengan Tuhan dalam bahasa roh. Hal tersebut menimbulkan kebingungan dalam dirinya yang saat itu tengah mempelajari konsep mengenai ketuhanan. Ketika merayakan ulang tahunnya yang ke-17, Susan membuat beberapa resolusi di tahun baru. Salah satu resolusinya adalah menyelidiki agama-agama lain. Namun, agama Islam saat itu tidak masuk dalam daftar Susan. Karena agama ini bagi saya terlihat asing dan penuh dengan kekerasan, ungkapnya. Pengetahuan tentang Islam yang dimiliki Susan kala itu hanya sebatas pada penjelasan-penjelasan yang ia baca di buku ensiklopedia anak-anak dalam film berjudul Not Without My Daughter. Di samping itu, ada juga pesan yang pernah disampaikan ibunya bahwa ia tidak peduli jika dirinya menikah dengan seorang pengedar narkoba sekalipun, asalkan jangan dengan seorang Muslim. Lalu, kenapa ia kemudian memilih Islam? Ada nilai lebih yang ia dapatkan dalam agama Islam, yakni kedamaian dan kelembutan, kebalikan dari yang pernah ia dengar sebelumnya. Saat disuruh menjelaskan bagaimana ia bisa memutuskan menjadi seorang muslimah, ibu dua anak ini menuturkan kepada harian The Star bahwa ia tidak bisa mengingat secara pasti apakah ia menemukan Islam atau Islam yang menemukannya. Yang pasti, semua peristiwa tersebut tidak pernah ia rancang sebelumnya. Hari itu saya menyetel televisi dan mendapati diri saya sedang asyik menyaksikan sebuah program mengenai Islam, tuturnya. Sejak saat itu, berbagai artikel mengenai Islam di koran dan majalah selalu menarik perhatian Susan. Tanpa disadarinya, ia mulai mempelajari agama Islam. Ketika dalam proses pembelajaran tersebut, Susan justru menemukan sebuah kelembutan yang tidak pernah ia temukan. Lagi pula,
ajaran Islam menarik baginya secara intelektual. Islam jauh berbeda dibandingkan agama-agama yang pernah ia pelajari dan selidiki. Dalam Islam, ternyata tidak mengenal yang namanya pemisahan antara pikiran, tubuh, dan jiwa, seperti halnya yang pernah saya pelajari dalam agama Kristen. Papar dosen sosiologi Universitas Monash Australia ini. Berawal dari situ, Susan bertekad bulat untuk memeluk Islam. Satu kebohongan besar yang terpaksa ia lakukan adalah merahasiakan perihal keislamannya dari keluarga dan teman-temannya, terutama sang ibu. Namun takdir berkata lain. Rahasia yang telah ditutupinya rapat-rapat terbongkar juga ketika ibunya mengadakan perjamuan makan malam dengan menu hidangan utama daging babi. Saat itulah ia mengalami dilema berat. Antara saya mesti mengumumkan soal keislaman atau memakan makanan haram itu, ujarnya mengenang. Akhirnya, dalam kebimbangan tersebut, ia pun berterus terang. Namun, tanpa ia sangka, reaksi yang ditunjukkan oleh ibunya sungguh membuatnya terkejut. Bukan kemarahan dan cacian, melainkan tangisan dan pelukan erat dari sang ibunda yang diterimanya. Selepas memeluk Islam, perjalanan hidup yang dilalui istri Walid Ali ini tidaklah mudah. Susan sering berhadapan dengan kemarahan khalayak ramai dan dijauhi oleh teman-temannya. Bahkan ia kerap mendapatkan penghinaan di depan umum terkait dengan jilbab yang menutupi kepala dan rambutnya. Setelah 5 tahun berislam, barulah Susan mempunyai teman-teman yang bukan saja berasal dari kalangan muslim, tapi juga dari non-muslim. Susan Carlan memiliki kesibukan yang sangat luar biasa di sela-sela tugasnya sebagai pengajar di Monash University Australia. Ia juga aktif dalam berbagai kegiatan. Selain menjadi ibu rumah tangga dan pengajar, muslimah bergelar PhD ini juga terlibat dalam kegiatan organisasi muslim hingga menjadi pembicara dalam seminar-seminar, baik yang diadakan oleh pihak gereja dan sekolah non-muslim maupun Islam. Terlebih dalam kegiatan sosial, terutama yang terkait dengan masalah pengungsi. Kepedulian sosial Susan tidak hanya ditujukan kepada orang-orang yang seagama dengannya, tetapi juga kepada mereka yang non-muslim. Salah satunya adalah ketika dinobatkan sebagai tokoh muslim Australia, ia mendapat hadiah $2.000 Australia. Hadiah tersebut justru ia salurkan kepada sejumlah badan amal non-muslim dan organisasi-organisasi muslim. Menurutnya, Islam adalah agama yang memberikan kasih sayang bagi semua orang. Karena itu, saya tidak pernah menyesali telah memeluk Islam, tegas Susan. Ia sangat toleran dan tak membedakan masalah agama, suku bangsa, warna kulit, dan lainnya. Baginya, Islam mengajarkan untuk selalu menghargai dan menghormati segala perbedaan. Yang membedakan hanyalah ketakwaan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menguatkan keimanan Susan dan kita bersama. Amin.